Sahabat Bapak Ibu yang terkasih, New Chapter Message hari ini Minggu 11 Juni 2023 berjudul Tidak Menjadi Batu Sandungan. Ayat Alkitab hari ini ya terdapat dalam Matius 17 ayat yang ke-24 sampai 27. Nah, sahabat Bapak Ibu ini kan panjang ya, Matius 17 ayat yang ke-24 sampai 27. Jadi silakan ya sahabat Bapak Ibu bisa baca sendiri ya dimanapun sahabat Bapak Ibu berada. Namun saya mau mengisahkan ya berbicara ayat Alkitab tersebut ya dalam Matius 17 ayat yang ke-24 sampai 27 itu berbicara mengenai Yesus yang membayar bea untuk bait Allah. Nah, nanti silakan sahabat Bapak Ibu buka ya di Alkitab masing-masing Matius 17 ayat yang ke-24 sampai 27. Namun ya sekilas saya bisa sampaikan bahwa ayat Alkitab tersebut bercerita tentang Yesus yang membayar bea untuk bait Allah. Nah, sahabat Bapak Ibu, ya, Yesus saat itu sedang berada di Kapernaum, ya, tentunya tempat berkumpul, ya, Yesus dan murid-muridnya dan banyak orang dan tempat itu, ya, paling sering Yesus menetap. Ya. Dan sahabat Bapak Ibu, Yesus tidak menghindar dari situ supaya dapat menghindari kewajiban membayar bea. Ya. Sebaliknya, Yesus datang ke sana siap untuk membayar bea, ya, untuk bait Allah. Dan perlu kita ketahui bahwa bea yang dituntut itu bukanlah bayaran rakyat kepada pemerintah Romawi yang dengan ketat dituntut oleh para pemungut cukai, melainkan pajak bagi bait Allah yang banyaknya setengah shikal atau 2 dirham yang dituntut dari setiap orang atau setiap ibadah di dalam bait Allah, dan itulah yang dikeluarkan untuk ibadah di sana. Nah, uang itu disebut uang pendamaian karena nyawa, dan itu dipungutnya 1 tahun 1 kali, sahabat Bapak Ibu. Ada hal yang menarik ya melalui pembacaan kita dalam Matius 17 ayat yang ke-24 sampai 27. Dan hal yang menarik ini merupakan kebenaran. Bahwa dalam cerita tersebut Yesus mengatakan bahwa agar tidak menjadi batu sandungan bagi pemungut bea bait Allah, maka Yesus beserta dengan murid-muridnya harus dapat membayar bea untuk bait Allah tersebut. Gitu. Sekalipun sebetulnya bisa juga Yesus tidak membayarnya. Ya. Di sini penting sahabat Bapak Ibu, di sini penting agar kita juga sebagai pengikut Kristus dapat belajar untuk apa? Untuk tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ya. Tentunya sahabat Bapak Ibu, agar kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, kita harus dapat menjaga tutur kata kita, tindakan kita, pikiran kita, termasuk status kita di media sosial sahabat Bapak Ibu. Karena ingat, rekam jejak digital kita dapat diikuti oleh semua orang. Ya. Sahabat Bapak Ibu, di dalam Alkitab disebutkan bahwa sejatinya kita ini diutus ke dalam dunia seperti halnya seekor anak domba di tengah-tengah serigala. Ditambah lagi sahabat Bapak Ibu, hidup saat ini ya, hidup kita saat ini di dunia ini semakin rusak sahabat Bapak Ibu. Kasih semakin pudar, kejahatan semakin merajalela, dan lainnya sahabat Bapak Ibu. Nah, kita harus dapat menjadi pembeda, yaitu kita harus dapat menjadi anak kesukaan Bapa melalui kita belajar agar tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Maaf sahabat Bapak Ibu ya, saya banyak mendengar akhir-akhir ini ya, melalui media sosial yang ada ya, orang Kristen tidak menjadi berkat bagi sesama, apalagi bagi yang lain. Nah, bagaimana kita mau menjadi berkat bagi orang lain, sedangkan di antara kita ya tidak menjadi berkat? Aduh, miris sahabat Bapak Ibu, miris. Silakan sahabat Bapak Ibu, nanti boleh sahabat Bapak Ibu dapati. Ya. Di dalam gereja orang sementara berdoa ya. Kemudian ya kalau biasa kan kita dengar misalnya di dalam gereja sementara khotbah main handphone ya. Itu kan juga enggak jadi berkat. Tapi ada yang lebih parah juga dari itu. Sementara berdoa di depan pelayan altar berdoa ya, di belakang justru di saat dia mau menengking iblis ya, dalam doanya mau menengking iblis, justru di belakang ricuh. Kamu yang iblis. Waduh. Dan banyak lagi kejadian yang jujur ya sahabat Bapak Ibu. Ya, di antara sesama kita juga pengikut Kristus bisa jadi batu sandungan. Apalagi bagi yang lain sahabat Bapak Ibu. Dan mari sahabat Bapak Ibu,
Saya mau katakan bahwa jangan kita mau nuntut. Kita ini kan seringkali taunya nuntut. Ya. Nuntut orang lain dulu, berubah baru kita akan berubah. Bagaimana saya tidak mau menjadi batu sandungan Pak Pendeta? Dia yang lebih dulu begini, dia yang lebih dulu begitu. Nah kita kan seringkali nuntut sahabat Bapak Ibu. Ingat sahabat Bapak Ibu, masuk ke surga itu sendiri-sendiri. Tidak ditentukan oleh orang lain. Pilihan kita. Masing-masing kita mau masuk surga atau masuk neraka. Gitu sahabat Bapak Ibu. Jadi kalaupun misalnya ya kita berjuang tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, tetapi orang lain ya masih menjadi batu sandungan bagi kita. Entah itu istri kita, suami kita, anak-anak kita, rekan pelayanan kita, teman baik kita. Ya. Nanti urusan mereka dengan Tuhan. Urusan kita dengan Tuhan apa? Urusan kita dengan Tuhan, kita tuntut diri kita agar tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ya. Kan firman Allah katakan, beritakanlah Injil sampai ke ujung bumi. Kita memberitakan Injil tidak harus seperti berkoar-koar seperti halnya saat ini juga ya sahabat. Tapi bukan berarti salah. Lebih daripada itu bagaimana kita bisa menghidupi setiap kebenaran yang ada. Ya. Sewajarnya kita harus menggunakan kacamata kuda ya sahabat Bapak Ibu. Yang memandang lurus ke depan. Artinya mari kita jangan teralihkan oleh sekeliling kita. Kitanya yang harus nuntut diri kita berubah. Orang lain tidak mau berubah dan terus menjadi batu sandungan. Nanti urusan mereka dengan Tuhan. Tetapi urusan kita dengan Tuhan, yakni kita sendiri yang mau berubah duluan untuk tidak menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Dan semua itu kita lakukan karena kecintaan kita dan ketaatan kita kepada Tuhan. Amin, sahabat Bapak Ibu. Ya. Jadi mari melalui New Chapter Message pagi hari ini, ya, kita diingatkan Tuhan agar kita tidak menjadi batu sandungan. Dan jangan kita nuntut. Seringkali kan kita nuntut, oh bagaimana saya bisa mau berubah? Dia tidak berubah. Bagaimana saya bagaimana saya tidak menjadi batu sandungan? Dia yang jadi batu sandungan ke saya. Sahabat Bapak Ibu, saya ingatkan, kita semua nanti akan menghadap tata pengadilan Kristus sendiri-sendiri, masing-masing. Karena apa? Karena kita mati itu masing-masing. Nah di tata pengadilan Tuhan, kalau kita hidup terus menjadi batu sandungan, maaf, tahulah tempatnya. Sedangkan orang saja sudah bernubuat demi nama Yesus, sudah mengusir setan demi nama Yesus, sudah mengadakan mujizat demi nama Yesus, tidak masuk surga, tidak dikenal oleh Tuhan. Tuhan katakan nyangkau hai pembuat kejahatan, apalagi kita yang menjadi batu sandungan bagi sesama. Orang lain, suami, istri, anak-anak, atau siapapun itu, seringkali menjadi batu sandungan bagi kita. Itu kasih karunia Tuhan. Itu menguji batin kita untuk kita semakin setia di dalam Tuhan. Ya. Sehingga sahabat Bapak Ibu, anjing menggonggong, kafilah jalan terus. Amin. Kita tetap terus mau menjadi berkat bagi sesama kita, yaitu kita tidak menjadi batu sandungan bagi sesama kita. Amin. Orang lain mau jadi batu sandungan sekali lagi silahkan. Yang penting kita tidak. Karena kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Amin. Kebenaran firman Tuhan.